Kalau bicara tentang narkoba atau narkotika ya, dan berarti bicara tentang Undang-Undang Nomor 8 tahun eh, Nomor 8 tahun 2009. Nah, kita tentu bicara tentang barang apakah yang digeledah atau disita atau juga disita dari Cirebon itu. Nah, apakah sabu-sabu, apakah golongan lain atau narkotika gitu loh, golongan lain gitu ya. Kemudian apakah dia sedikit atau banyak, atau misalnya apakah dia sebagai pemilik atau sebagai bandar dan sebagainya. Tentu harus kita dengar dulu rilis dari kepolisian sehingga kita tahu menentukan apakah dia pengedar atau pemakai gitu. Kalau pemakai, kita juga harus mencari tahu golongan manakah yang dipakai oleh mereka, golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan sebagainya, karena masing-masing obat-obatan terlarang itu kan ada golongannya. Misalnya sabu-sabu itu termasuk golongan pertama, golongan kedua dan seterusnya ada lagi gitu loh. Jadi kalau golongan pertama itu ancamannya minimal 4 tahun paling ringan gitu ya, atau ekstasi misalnya golongan 1 gitu loh. Jadi harus kita lihat rilisnya dulu gitu loh. Kalau dia minta rehab, berarti dia apakah baru pertama kali atau sudah berulang kali. Kalau dia sudah berulang-ulang kali, sudah kebiasaan ditangkap polisi, tentu polisi agak enggan untuk melakukan rehab atau memberikan untuk direhab itu di panti ya. Tapi kalau baru pertama kali dan barangnya juga tidak banyak, saya pikir pihak kepolisian juga akan memberikan kebijakan itu gitu. Pengedar ancamannya lebih besar. Makanya saya bilang tadi, apakah dia pemakai atau mengedar? Karena pasalnya itu kan dari pasal 111, 112, 113, 114, 115. Itu 5 pasal itu yang sering diterapkan kepada mereka gitu. Kalau ancaman dia sebagai pengedar bisa sampai hukuman mati. Tapi termasuk golongan 1 ya. Tapi kalau sebagai pemakai bisa sampai 20 tahun penjara paling lama gitu. Kalau rehab itu idealnya setahun, tapi perlu ditindaklanjuti lagi gitu loh. Tapi kalau rehab yang benar itu 2 tahun. Nah, tinggal pertanyaannya apakah temannya itu sudah biasa memakai atau baru pertama kali. Karena kalau dia sudah biasa memakai, nah berarti dia adalah pemakai pertama kali, temannya pemakai berulang kali. Nah itu atau sama-sama gitu loh. Jadi harus diperiksa dulu bang, atau harus dengar dulu rilis dari kepolisian. Karena ada juga orang misalnya sudah direhab sampai 2 tahun, tetap berulang lagi mengedar juga. Jadi akhirnya polisi tidak mau lagi merehab karena sudah candu atau sudah kebiasaan untuk menggunakan narkoba dan atau mengedar gitu loh. Bahkan tidak jarang ada juga yang sampai bercerai dengan istrinya, ada juga yang berpisah dengan anaknya, dan sebagian juga ada sampai mau membunuh atau mau mematikan orang tuanya gitu loh, karena kebutuhan untuk narkotika kan. Kalau orang tuanya tidak punya uang, sampai mesin air juga di rumah dijual gitu loh bang. Iya, kalau panci-pancinya semua sudah habis dijual, itu mesin airnya juga dicopot bang untuk dijual. Sedang memakai ditangkap ya, tentu tergantung juga apakah barangnya masih ada atau tidak, ataukah sudah habis dihisap gitu ya. Nah itu berbeda lagi nanti dengan apabila sudah habis dihisap dan hanya ditemukan dia berat badannya misalnya ditemukan dalam golongan darahnya atau urinnya atau rambutnya misalnya terdeteksi misalnya positif itu. Jadi tergantung pemeriksaan polisi lah. Kalau misalnya
ada yang masih sisa, ada yang sudah dihisap, itu berbeda. Nah, tapi kalau sudah dihisap semuanya, hanya dideteksi dari urinnya atau dari rambutnya, nah berarti dianggap pemakai kalau masih pertama kali ya. Tapi kalau sudah berulang kali, ditanya juga apakah dia menyadar gitu. Jadi pokoknya harus teliti lah, polisi juga harus hati-hati dalam merilis tentang pengguna narkoba ini. Apapun permasalahannya, sesulit apapun keadaannya, pasti ada jalan keluar. Terus berdoa kepada Elohim, minta petunjuk, kemudian dikurangi bergaul-bergaul, merokok juga, pasti ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Dan jauhi narkoba, karena narkoba itu tidak hanya menyusahkan kita, juga menyusahkan keluarga kita. Kalau pada akhirnya sudah tidak ada uang, maka Anda akan meminta uang kepada keluarga. Nah, pertama kali, kedua kali keluarga diminta uang enak, tapi kalau 3 kali dan seterusnya tidak enak, maka disitulah terjadi musibah atau tragedi, sehingga Anda pun menjadi dimusuhin. Jadi daripada Anda dimusuhin, lebih bagus jangan pernah bersentuhan dengan narkoba, kemudian jangan pernah mengenal narkoba. Cukuplah mengenalnya itu hanya sebatas mengetahui saja, tetapi tidak sampai memiliki gitu.